Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk memulai pelajaran, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Harus siap ya, dan ditonton videonya sampai habis. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca, tentu kalian pernah menemukan kata-kata yang belum kalian ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kalian juga dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sudah tahu ya caranya? Pada subtema sebelumnya, kalian telah belajar cara mencari kata sulit pada KBBI secara offline maupun secara online. Selanjutnya, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Nah, contoh penerapan dalam listrik statis ini dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Semula penggaris bermuatan netral. Kemudian saat digosok ke rambut terjadi perpindahan muatan, sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Selanjutnya yaitu menemukan informasi dalam teks. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, merumuskan pertanyaan dengan konsep adik simbah. Tahukah kalian apakah adik simbah itu? Nah, adik simbah itu singkatan dari A, apa, di mana, K, kapan, siapa, M, mengapa, bagaimana. Nah, dirumuskan dengan konsep adik simbah.
Yang ketiga yaitu menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu pola lantai dalam tari. Nah, dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, apakah pola lantai itu? Jadi, pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, ataupun lingkaran. Di sini ada contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, gambar yang pertama itu merupakan formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Bentuknya seperti garis lurus ya, tidak berbelok-belok, lurus. Yang kedua yaitu formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Bentuknya lurus tetapi diagonal ke samping ya. Yang ketiga yaitu formasi penari membentuk pola lantai persegi. Bentuknya persegi, misalnya ada 4 orang, berarti satu di ujung kanan depan, satu di ujung kiri depan, satu di ujung kanan belakang, satu di ujung kiri belakang. Nah, itu namanya pola lantai. Selain itu, formasi penari ada juga yang membentuk pola lantai segitiga. Jadi bentuknya seperti segitiga. Yang kelima yaitu formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Seperti pada gambar itu ya, hampir mirip dengan huruf Z. Nah, yang keenam yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Bentuknya seperti segi 5. Nah, sekarang kalian tahu kan macam-macam pola lantai yang dibuat oleh formasi penari ketika menarikan secara berkelompok. Selanjutnya yaitu perubahan bentuk energi listrik. Nah, di sini Bunda sajikan beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Contohnya, di sini ada gambar blender. Perubahan apa yang terjadi? Pada blender, adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Cara kerjanya yaitu energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Ada juga perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu bel listrik. Nah, cara kerja bel listrik yaitu energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, di sini contohnya adalah lampu. Bagaimana cara kerja lampu? Cara kerjanya yaitu energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya, sehingga lampu akan menerangi ruangan. Nah, yang keempat yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pemanggang roti. Nah, cara kerjanya adalah energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Yang kelima yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Nah, cara kerja televisi adalah
Energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Nah, itulah tadi contoh perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Sekarang kalian jadi paham kan? Setelah menyimak video, tugas anak-anak yaitu mengerjakan soal tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari pada Bu Pena halaman 113, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dan jangan lupa mengerjakan latihan-latihan soal yang lain untuk belajar di rumah. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.